Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Nengah Budiawan, NPM 205140084 dari Program Studi Keperawatan Universitas Mitra Indonesia. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara kewirausahaan yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dari dosen Ibu Evi Meidasari. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara kepada seorang pelaku usaha yang ada di dekat rumah saya. Nah, usaha ini adalah usaha counter yang berjualan pulsa, paket data, pembayaran, dan aksesoris HP. Nah, gimana hasil dari wawancaranya? Yuk ikutin saya. Kali ini kita sudah ada di Counter Raja Kota yang beralamatkan di Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Baik, perkenalkan Kak, saya Nengah Budiawan, mahasiswa dari Universitas Mitra Indonesia. Kakak dengan siapa? Kenalkan, nama saya Arif Bayadi, biasa dipanggil Arif. Di sini saya ingin mewawancarai kakak tentang wirausaha yang sedang kakak jalani, yaitu counter ini. Baik, saya akan bertanya-tanya mengenai produk apa saja yang dijual Produk yang dijual di counter ini ada pakai data, kartu, ya bisa top up, dan masih banyak lainnya. Kapan usaha counter ini dimulai, Kak? Counter ini saya dirikan setelah saya lulus SMA, sekitar 2 tahun lebih sedikit, sekitar Sudah 2 tahun ya? ya gitu. Apa yang mendasari kakak mendirikan usaha counter ini? Yang mendasari saya untuk mendirikan counter ini, pertama kan kayak kuota pakai itu kan merupakan sekarang kebutuhan pokok, apalagi sekarang remaja sama anak-anak itu sering daring, biasanya buat belajar online, dan juga itu merupakan kebutuhan pokok bagi mereka sekarang. Mengapa kakak yakin mendirikan counter ini? Kan sudah banyak ada counter-counter di sini. Saya yakin mendirikan counter ini karena pertama, kota itu kan sekarang sudah bukan kelompok, jadi setiap orang itu membutuhkan sekarang. Jadi walaupun udah banyak yang mendirikan, tetap orang pasti membutuhkannya. Waktu kapanpun pasti orang membutuhkan. Jadi kita tidak perlu bingung lah. Kesulitan awal mendirikan counter ini apa, Kak? Kesulitan awal saya mendirikan counter ini ya pertama pelanggan, karena saya kan baru mendirikan ini, pertama belum ada kenalan, bisa reputasinya. Bagaimana cara kakak mempromosikan counter ini? Saya mempromosikan counter ini pertama lewat jaring sosial, kedua lewat teman-teman saya, dan saya sering melakukan promosi
promosi juga. Hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk mendirikan counter ini, Kak? Hal-hal apa saja yang dibutuhkan? Pertama, niat, kedua tekad, yang ketiga itu modal. Biasanya modal itu digunakan untuk apa saja, Kak? Modal itu biasanya digunakan untuk kita beli paket data, voucher, sama top up saldo. Dari mana stok toko ini diperoleh, Kak? Saya mendapatkan barang ini semua dari sales. Biasanya sales datang ke counter dan promosi, dia memberikan paket kepada saya. Langsung transaksi sama sales berarti. Ya, itulah. Nah, di sini kan udah banyak nih ada counter-counter. Nah, apa yang menjadi pembeda counter ini dari counter-counter lainnya? Jadi berbeda antara menurut saya sama yang lainnya itu pertama dari harga. Harga counter saya ini agak lebih murah daripada counter lainnya. Yang kedua, counter saya ini tutup sampai jam 12 malam. Jadi kalau terpaksa ada orang pakai, jadi tidak sampai malam. Nah, kalau kita mager nih mau keluar gitu, Ya, bisa nggak kita pesen dari WA? bisa semua sosial media bisa. Hal apa saja yang perlu diperhatikan saat menjalankan counter ini? Hal apa saja yang perlu diperhatikan, terutama kebutuhan pelanggan atau konsumen. Jadi yang dibutuhin mereka apa. Jadi kita sebagai penyedia, kita mendengarkan keluhan mereka dan kita harus mencari stok produk, apa yang ada yang top up, kita bisa saling sharing lah sesama pembeli dan penjual. Nah, sekarang saya mau tanya, berapa keuntungan yang bisa dihasilkan counter ini setiap bulannya? Keuntungan kira-kira kurang lebih 7 sampai 8. Apa itu? Juta apa? Juta, Kak. Juta. Nah, adakah kerugian yang dapat ditimbulkan dari counter ini? Kerugian itu biasanya masa aktif kartu, Kak. Masa aktif kartu itu kan biasanya kan sampai tanggal berapa. Jadi kalau kita nggak laku ya itu kerugian kita biasanya. Sampai itu kadang-kadang ke closer, kita rusak, ya itulah. Kalau ini apa namanya, kartu yang habis masa aktifnya itu nggak bisa ditukar? Biasanya tergantung konsekuensi sama sales. Kalau bisa direktur kita kembali lagi, kalau enggak ya itu udah dari tanggung jawab kita. Kita harus terima resikonya lah. Suka dukanya melakukan usaha ini, mungkin dari dukanya dulu. Dukanya biasanya tuh salah kirim paket, salah kirim pulsa, salah transfer, dan biasanya kita geser voucher itu ada yang rusak, itulah. Dukanya apa? Dukanya kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, biasalah anak muda. Baik Kak, ini pertanyaan saya yang terakhir. Oke, saya minta pesan untuk orang-orang yang mau mendirikan usaha. Pesan dari Kakak apa? Pesan dari saya itu untuk orang yang mau usaha itu dari awal itu pertama punya niat, kedua tekad, ketiga jangan pernah dengerin omongan orang yang membuat kita jadi pesimis untuk berusaha. Ya, pokoknya jangan pernah menyerah lah dalam gagal. Kegagalan itu awal dari kesuksesan. Jadi tetap semangat. Baik Kak, wawancara yang saya lakukan selesai. Terima kasih atas waktunya.